Salam dan bahagia, selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipin Kristiawati, SPD calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Bedamaran Timur, Organ Kombing Ilir, Sumatera Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bedamaran Timur. Dalam video ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni dengan tema mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau instansi di sekolah. Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya Bapak pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana ada yang bisa dibantu? Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya yang sudah Bapak luangkan kepada saya. Di sini Bapak saya untuk memenuhi tugas CGP calon guru penggerak. Dalam hal ini saya akan mewawancari Bapak mengenai pengembangan keputusan yang Bapak lakukan selaku Bapak sebagai kepala sekolah yang di SMP Negeri 1 Bedamaran Timur ini. Terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri Bapak, kami persilakan. Baiklah, terima kasih Bu Pipin. Nama saya Falkan Afifi, gelarnya SAG MPDI. Saya bertugas di SMP Negeri Bedamaran Timur ini tercatat bulan Maret tahun 2012, jadi sudah lama di sini. Jadi insya Allah saya sudah banyak memahami karakter-karakter dari guru-guru saya di sini. Iya. Terima kasih Bapak. Langsung saja dengan pertanyaan yang pertama Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam sekolah Bapak? Ya, jadi di sini karena banyak guru, ya guru ini ada 17 orang, tambah tenaga administrasi 3 orang, dengan berbagai latar belakang dan sifat masing-masing. Jadi saya sudah memahami jadi karakter masing-masing, kemudian sifat masing-masing. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau mungkin sifatnya pelanggaran yang berupa dilema etika atau gangguan moral misalnya. Jadi saya sudah mengetahui penyebab-penyebab atau latar belakang dari timbulnya permasalahan tersebut. Jadi insya Allah guru-guru saya itu untuk pemetaan problemnya atau problem solvingnya itu sudah bisa kita petakan. Jadi seandainya ada permasalahan, insya Allah bisa langsung dikasih solusi pemecahannya. Terima kasih Bapak. Nah di sini Bapak mengidentifikasinya dengan cara di sini ada pelanggaran atau gangguan mental tadi Pak ya sudah teratasi. Nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu sendiri di sekolah? Baik. Jadi ketika terjadi permasalahan atau gangguan moral di dalam institusi saya, di sekolah saya ini, maka saya akan cross check dari permasalahan-permasalahan tersebut, apakah benar yang sampai kepada saya tentang permasalahan dari guru ataupun siswa ada juga yang gangguan moral, kemudian perlu penegasan dari masalah tersebut. Jadi seandainya guru ini ada yang bermasalah moral seperti itu, maka hal pertama kali adalah akan saya buka portofolionya, yaitu latar belakang kekeluargaannya, apa yang terjadi di dalam keluarganya, kemudian tentu akan saya panggil yang bersangkutan, kemudian kita adakan wawancara secara empat mata. Jadi
nanti saya bisa tahu apa sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi di guru saya tersebut. Jadi dengan cepat akan nanti bisa kita atasi permasalahan. Jadi di sini pengambilan keputusan yang Bapak berikan di sekolah ini dengan cara pemanggilan Pak ya, pemanggilan orang tua wali seperti itu. Untuk yang selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya adalah dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kedisiplinan, moral dan sebagainya, baik itu guru ataupun siswa. Kalau untuk guru sama, yaitu kita panggil, ada panggilan pertama, ada panggilan kedua. Begitu juga siswa, kita panggil pertama, surat kedua, kemudian kita akhirnya pada surat yang ketiga. Jadi kita libatkan dari pihak-pihak keluarganya. Kalau guru-guru tadi tentu keluarganya siapa yang saya tanya. Kalau di sini istrinya berarti saya tanya suaminya. Kalau istri suaminya di sini berarti saya tanya istrinya. Nah untuk anak tentu kita harus tersambung dengan pihak walinya, bapak ibunya, atau seandainya tidak ada ya siapa walinya, neneknya atau pamannya dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu. Prosedurnya adalah kita di sekolah ini sudah ada tata tertib, baik tata tertib kepegawaian atau tata tertib dari siswa-siswa tersebut. Jadi prosedur yang Bapak lakukan di sini, cara mendisiplinkannya itu bisa dari guru itu sendiri, kemudian murid. Nah, pemberlakuan kedisiplinan tersebut dengan Bapak caranya itu dalam pemanggilan Pak ya, pemanggilan pertama, kedua, dan yang ketiga, dan selanjutnya karena di sekolah ini sudah ada tata cara atau tata tertib sendiri untuk mengatasi hal tersebut. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan di sekolah ini itu satu yang jelas melalui musyawarah dari stakeholder di sekolah ini, yaitu dari guru, kemudian staf, pengawas, dan tentunya perwakilan dari komite sekolah. Kemudian untuk pengambilan keputusan terhadap siswa-siswa, tentunya rapat dari guru, tentunya nanti kita panggil walinya. Jadi dari guru-guru kita akan dapat masukan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada siswa kita. Jadi di sini Bapak juga mengadakan musyawarah terhadap baik itu dari pengawas, dari guru, dan kemudian staf itu sendiri dalam lingkungan sekolah. Ya. Kemudian dari siswanya juga ada rapat komite mungkin Bapak seperti itu ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak, tantangannya? Tantangan yang sering terjadi di dalam sekolah ini adalah tentunya keteladanan. Jadi tidak mungkin saya mengambil keputusan yakni menegakkan tentang kedisiplinan di sekolah ini tanpa saya memberi contoh dahulu. Begitu juga terhadap siswa, guru-guru bahkan wali kelas itu tentunya sangat penting untuk memberikan contoh-contoh suri teladan yang baik terhadap siswa. Jadi ketika nanti mereka menegakkan kedisiplinan atau menegakkan peraturan, jadi mereka sudah ada contohnya. Jadi selama kita mengatakan sesuatu yang kita lakukan, maka tidak berat untuk menegakkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Ini tantangan yang Bapak hadapi di sini, Bapak memberikan keteladanan dulu ya, memberikan contoh, karena itu bagus untuk kebawahnya atau
para guru yang lain kemudian siswa Ya, sebagai teladan. intinya tidak mungkin bagi saya seorang kepala sekolah itu mau menegakkan kedisiplinan kalau saya sendiri tidak disiplin. Kemudian guru tidak bisa mendisiplinkan siswa kalau guru itu sendiri tidak melaksanakan kedisiplinan itu sendiri. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini, Bapak? Oke, untuk penyelesaian kasus itu biasanya saya beri peringkat atau saya beri nilai apakah kasus itu sangat urgen atau biasa saja. Maka ketika kasus atau masalah itu mempunyai keurgenan atau kedaruratan yang sangat tinggi, maka itu harus saya selesaikan pada saat itu juga, pada hari itu juga. Tapi seandainya permasalahan tersebut masih bisa kita runut lagi, kita cari asal usulnya, tidak terlalu urgen, maka kita selesaikan dalam waktu yang agak santai. Jadi kita jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan selagi kita belum mendapatkan data yang benar terhadap permasalahan tersebut. Di sini karena kita mengambil keputusan jadi sangat hati-hati sekali ya Bapak ya. Iya. Kemudian Bapak, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini, Bapak? Ya, baik. Jadi sebenarnya faktor pendorong atau yang membantu kita mengambil keputusan itu menjadi sangat ringan dan mudah adalah faktor kerjasama dari seluruh guru dan staf yang ada di sekolah ini, kemudian integritas atau kejujuran yang ada pada guru-guru di sekolah ini untuk dapat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Bahkan berbagai keputusan di sekolah ini itu tentunya tidak terlepas dari integritas para guru-guru. Ya, di sini faktor kerjasama Pak ya yang Bapak lakukan, kerjasama atau kolaborasi terhadap staf atau pegawai yang ada di sekolah Bapak. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu keputusan dilema yang seperti apa Bapak? Baik, bahwa ketika seseorang itu bekerja di sebuah tempat atau di sebuah instansi, maka hal yang paling mendasar adalah bagaimana dia menjaga nilai-nilai dari kepribadiannya. Jadi ketika seseorang itu nilai kepribadiannya sesuai dengan tupoksinya, dengan tugas dan pokok fungsinya, maka dia akan bisa mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah dengan mudah dan tentunya akan tidak merugikan dari pihak lain. Dan insya Allah keputusan yang diambil itu semata-mata karena untuk kemajuan sekolah itu sendiri atau instansi yang dia pimpin. Jadi saya tekankan juga kepada guru-guru saya itu agar selalu konsisten dalam menjaga sikapnya ketika menjalankan tupoksinya sebagai seorang guru, agar ketika pengambilan keputusan terhadap siswanya itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Jadi di sini tadi Pak ya,
cara Bapak ini telah yang disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak ambil petik dari sini. Di sini mengenali dulu kepribadian, kemudian tugas-tugas pokok apa yang diembankan, kemudian di sini juga rasa kekeluargaan yang ada di sekolah ini bisa memberikan dampak yang positif, ya. Berarti di sini masalahnya dilema kebajikan versi kebaikan, ya Pak ya. Ya. Di dilema itu kan kita artikan sebagai dua pilihan yang sama-sama sulit, tetapi ketika seseorang konsisten dengan tupoksinya tadi, tugas pokok fungsi, maka dilema itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi selalu seorang pegawai atau seorang guru akan selalu berbuat baik tanpa melihat faktor apapun di luar dirinya. Baik Bapak, saya akan membacakan sedikit tentang pertemuan kita pada hari ini yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama dari kasus yang Bapak ceritakan tadi. Ini pelanggaran. Untuk yang pertama, saya merangkumnya di sini. Selama Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, ini pelanggaran penguatan mental atau di sini sudah diatasi, sudah bisa teratasi dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Kemudian masalah yang kedua, ini mengenai masalah ini sudah bisa diatasi dengan mengetahui dulu latar belakangnya. Nah, semua itu yang Bapak lakukan sudah memenuhi kepemimpinan Bapak yang ada di dalam Sekolah SMP Negeri 1 Kedamaian Timur. Semoga selanjutnya mendapatkan pembelajaran lebih baik lagi, kemudian meningkatkan kualitas apa yang sudah Bapak berikan contoh yang terbaik. Saya ucapkan banyak terima kasih pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya mohon undur diri dan selamat bekerja. Oke, ya, semoga bisa membantu tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi perbincangan atau wawancara saya, Pipin Kristiawati, kepada Bapak Kepala Anak TV Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kedamaian Timur yang sudah berlangsung, yang sudah usai pada saat hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalam, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam guru penggerak. Selamat pagi, shalom, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Pipin Kristiawati, calon CGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Kedamaian Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi, Pak. Pagi. Salam dan bahagia. Di sini saya Pipin Kristiawati, calon guru penggerak angkatan 11, di mana di sini bertujuan untuk menyelesaikan tugas CGP. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Sebelum kita wawancara, silakan perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miji, Kepala SMP Negeri 2 Kedamaian Timur. Itulah tadi perkenalan singkat dari Bapak Elmizi, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kedamaian Timur. Pak, maaf sebelumnya saya minta izin dan waktu yang Bapak sudah luangkan kepada saya. Di sini saya mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah atau instansi Bapak. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak, nanti
persilakan dijawab pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Saya Pak ya, minta izin waktunya sebentar. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema dalam sekolah Bapak? Dilema. Ya, mengidentifikasinya. Dilema apa Bu Bibin? Dilema permasalahan kira-kira yang di sekolah Bapak apa kira-kira Bapak? Ya, maksud dilema itu kan dua persoalan yang ditanya. Iya. Yang ditanya di sini dilema moral atau dilema etika. Iya. Apa ini? Yang Sekolah etika? Bapak, ya. Oh, dilema. Ya, kalau di sekolahnya sering terjadi dilema ya, banyak penting ada pertentangan. Sudah pasti namanya sekolah itu berisi banyak, ada guru, belum ditambah lagi siswa-siswa, belum ditambah lingkungannya, belum ditambah lagi lingkungan belajar yang lain. Ini keluarga besar, ini pasti ada dilema. Nah, kasus yang Bapak angkat di sini apa misalnya? Macam-macam. Banyak. Bisa Satu saja. anak misalnya, kepentingan anak, ini sama-sama anak itu merasa dirinya benar, pasti kan? Tidak mungkin jadi masalah kalau saling mengakui salah, pasti merasa dirinya benar. Nah, kenapa dia merasa dirinya benar? Karena memang ajaran yang dibawa dari rumah ya mempunyai prinsip-prinsip moral yang mengatakan itu benar. Nah, pada waktu dia ditemukan di sekolah, berhubungan dengan siswa yang lain, yang tentunya moral-moral yang diajarkan dari rumahnya berbeda. Nah, pada saat moral itu bertemu, masing-masing moral, akhirnya jadi moral-moral, itu disebut dengan etika. Akhirnya sering terjadi pertentangan. Misalnya moral di situ, ini nggak bayang nggak apa-apa. Pas sudah jadi kebiasaan, ada disiapkan. Ngomong sapa-sapa. Dah apa? Ujian sudah biasa, wong sana tuh mah itu, wong Medan itu mekek ngomongnya apa? Karena di hutan. Pada waktu dia ketemu wong Jogja itu halus. Dah ada benar itu ngomong kuat. Wong Jogja lembek-lembek halus. Nah moralnya benar-benar kan? Jogja benar, Medan benar, wong tinggal di hutan benar, wong tinggal di kota benar. Pada saat dia tinggal di lingkungannya masing-masing. Nah, pada saat dia muncul di sekolah, otomatis lingkungannya berbeda. Jadi terjadi banyak moral-moral yang betul. Nah, bisa kita ambil kesimpulan ya Pak ya. Di sini Bapak mengangkat tema di sini antara sekolah dan rumah itu berbeda lingkungannya ya. Cara pengambilan keputusan, cara beradaptasi seperti itu Pak ya. Pertanyaan yang selanjutnya yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan tersebut? Seperti apa? Ya kalau ada terjadi dilema tadi kan, ya nanti saya angkat masalah itu. Cara penyelesaiannya cara bermusyawarah, melibatkan semua kepentingan sekolah, baik yang bermasalah, guru-guru yang menyaksikan. Ya, jadi diajak untuk bermusyawarah. Bila perlu, kalau perlu, uang tua murid, kalau kepentingan memang harus diadakan di keberadaannya harus ada, ya perlu diberitakan. Jadi kepentingan ini kalau masalah dilema, masalah harus diputuskan dan bermusyawarah. Jadi Bapak ini mengambil jalan atau mengambil keputusan dengan mengambil musyawarah tadi Pak ya, untuk mendapatkan hasil yang sama-sama, sehingga dari orang tua wali ada, dari pihak sekolah ada, jadi tidak ada nantinya salah paham gitu ya. Ya, sebenarnya di sini kalau bisa diselesaikan di sekolah, artinya melibatkan siswa, guru, dan insan yang ada di sekolah, sekolah yang ikut terlibat dalam bermusyawarah. Jadi kalau masih tidak bisa harus melibatkan orang tua, ya kita harus panggil orang tua. Kalau sudah memanggil orang tua, mau tidak mau kita komite dilibatkan. Jadi sesuai dengan kepentingan.
sesuai kondisi. Duh heboh, Bu Pipin. Belum apa-apa anak manggil komite, belum apa-apa manggil orang tua. Ya ribet lah. Disesuaikan dengan Iya, pokok permasalahannya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah menyelesaikan. Berhubungan dengan dilema tadi. Iya. Dilema kita. Coba kamu mengenai itu nilai-nilai. Ada nggak pertentangan di sini? Kalau ada pertentangan, terus kita catat di situ siapa-siapa yang terlibat. Ya, yang bermasalah, misalnya berhubungan dengan anak murid, misalnya panggil anak murid bermasalah. Kalau berhubungan guru yang bermasalah itu dipanggil. Tidak ada kan? Kita masukkan di dalam suatu komunitas forum, misalnya kan, forum guru, forum OSIS misalnya kalau melibatkan siswa. Kalau misalnya melibatkan orang tua, masukkan ke dalam forum komunitas sekolah. Kan begitu ya? Karena ketiga prinsip ini harus penuh sikap bertanggung jawab dan jujur dan bertanggung jawab, ya kan? Jadi kita harus mengaji ada tidak kebajikan dalam bentuk peraturan yang berhubungan masalah itu. Kedua, peduli tidak kita, para sekolah yang peduli. Dia mana menyelesaikannya, peduli kalau kita yang terkait itu harus peduli. Kedua, ya kan? Yang ketiga, hasil akhir. Hasil akhir itu yang diharapkan kayak ini akan berlaku kalau ada lagi pengalaman yang lagi dipakai bisa. Bentuk refleksi. Jadi ambil keputusan terakhir. Sudah ambil keputusan, baru dicatat masalah ini untuk refleksi. Kalau ada masalah lagi kan tidak susah lagi kita menyelesaikan. Iya, kan mirip. Kan? Ya, seperti itu Bapak. Ya. Cara mengambil keputusan Pak ya. Nah, langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi memang mendasari ya Pak dari awal dulu. Ya. Istilahnya kalau menghitung itu dari satu dulu, dari nol dulu ya seperti itu. Jadi Ya, kita Bapak. bisa dapat hasil yang sempurna pada akhirnya. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk mengatasi hal tersebut? Moralnya. Masing-masing orang itu pasti ada moral. Moral itu pasti dipilih yang benar. Yang salah itu dilakukan. Kita bergerak dari moral ini bisa menyelesaikan benturan-benturan permasalahan. Moral yang kita ambil. Kemudian yang untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak? Tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Ya kalau tantangan itu kita balik ke paradigma ya. Seolah-olahnya pasti ada tantangan. Ada di PSPS kan ya. Ada lawan-lawan. Ini bisa ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan jangka pendek, jangka panjang kan, keadilan, kasihan, kebenaran dan apa, ya kan? Ya memang pasti karena kepentingan. Nah jadi kita pakai etika sekarang. Orang mau perasaan itu ya kita hilangkan, karena kita harus adil, ya kan? Benar nggak? Iya. Nah kalau kita nak ambil kebenaran, pasti ya. Misalnya aku nak ambil kebenaran, tak setia dengan itu. Kan? Kadang-kadang waktu kesetiaan itu menghilangkan kebenaran. Itulah tantangan-tantangan itu ya. Nah makanya kita ambil di sini, kita tengok saksinya, tengok koridornya atau orang itu. Ya. Kalau memang itu kepentingan orang banyak, kita dulukan. Jadi kita jangan lagi punya perasaan. Rumah, kasihan atau macam. Nah itu jangka panjang, jangka pendek dulu nggak dulu kan. Dalam jangka panjang kita dengar. Jadi kenapa? Nah kalau kebenaran dengan kesetiaan yang mana yang dulu kan? Kesetiaan apa kebenaran? Setia tapi jahat. Iya. Ini setia maksud neraka, enggak lah. Nah jadi ulang dulu kesetiaannya, dulukan dulu kebenaran. Jadi yang itu kalau ya pasti bertentang lah, pasti terkait-kait.
Jadi kepentingan umum dulu Pak. Ya kepentingan umum ya, itu kan harus diajarin Pancasila, moral Pancasila, ya kan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, itu salah satunya di sosial kan, dan kelompok jangka pendek dulu kan, kaki jangka panjangnya, kebenaran dulu, kaki kesetiaannya, keadilan dulu, kaki kesiannya, apa adil dulu itu, ya kan, kesianan nengoknya. Ya kalau tidak bisa seperti ini kalau takut kebun. Jadi termasuk yang saya tanyakan tadi, apa yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak ini, tantangannya itu tentang kepentingan ya antara pribadi sama golongan tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema ini Pak? Nah, kalau masalah ini, kasus ini kita bukan sekolah ini menyelesaikan masalah. Kalau kita di jurusan menyelesaikan sekarang masalah, misalnya baca psikiater, psikologi, mungkin ya. Kalau kita ini kan berdasarkan insidental, ada masalah kita selesaikan, kita bermusyawarah, betulkan guru-guru yang terlibat siapa itu. Jadi tidak terjadwal indah. Iya, cuman ada karena itu berhubungan dengan kemampuan guru. Itu kan tinggal sebentar dong dia mengunggah kebulihan dari ini. Jadi guru itu ada prinsip-prinsip itu. Cuman kadang-kadang tidak terbuka ya, tidak tahu. Iya, jadi seorang guru itu sudah ada prinsip ini, ya kan? Sifat peduli ada guru sifat peduli, ada kan? Ada, tahu tidak peraturan? Tahu kan? Kita tahu. Sekarang jadi guru itu apa hasil akhir? Supaya anak cerdas, berhasil, cita-citanya sampai, itu hasil akhir, ya kan? Hebat visi misi guru sesuai dengan ingat Susanto tadi. Ya, maksudnya di sini disesuaikan dengan tingkat masalah yang ada Pak ya. Kalau bisa selesaikan di situ langsung diselesaikan. Jadi tidak perlu ada terjadwal harus di sini, harus sana seperti itu Pak ya. Kalau tidak selesai, artinya berlanjut ke tingkat dari kita ruang lingkupnya kita berbesar. Misalnya tidak selesai oleh guru-guru melibatkan wali murid, ya harusnya panggil komite kan. Atau ribuan sekolah ya panggil kepala sekolah, panggil kepala dinas, tawuran misalnya kan tidak selesai. Ya sebab masalah ini banyak. Jadi kalau balik yang disebut di sini koridornya cuma ya kalau bertentangan benar sama benar. Mungkin tidak ngomong-ngomong tadi masalah etika ini. Ya sebentar lagi Pak ya. Di sini yang pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah, membantu Bapak untuk mengambil keputusan seperti kasus-kasus ini yang membantu Bapak dalam menangani kasus ini? Ya pasti. Yang bantu itu guru dulu. Sudah guru, dengan guru. Dan betul apa? Jadi yang bantu Bapak itu ya guru. Sosok guru itu, pribadi guru itu. Nah, makanya yang membantu yang disebut di sini, ya kan? Entah itu dalam bentuk wakil kepala sekolah, pada bentuk tugas psikologi, DP, misalnya kan, atau wali kelas, atau OSIS, pembina OSIS, yang pasti guru. Jadi yang saya tanyakan ini, selama ini Bapak dibantu oleh para rekan guru dan berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di ruang lingkup sekolah itu sendiri Pak ya tentunya. Ya kalau melibatkan ke situ. Kalau cukup di dalam lingkungan sekolah, tidak perlu melibatkan lingkungan luar sekolah. Ini Pak, yang terakhir pertanyaannya, dari semua apa yang telah disampaikan, ini pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan ini apa? Jadi agak susah ya ngomongnya begitu. Pelajaran yang diambil, yang dipetik, yang pasti itu kan kalau kita tidak menyelesaikan suatu masalah, kalau selesai itu selesai.
mungkin muncul kepuasan pribadi, kepuasan guru-guru, kepuasan anak yang diselesaikan, misalnya kepuasan yang bermasalah. Jadi sini dalam mengambil keputusan, kalau keputusan itu bisa diambil, artinya muncullah kepuasan semuanya yang bersangkutan, gitu kan? Terus yang paling penting juga ini refleksi. Setiap masalah kan mungkin terjadi masalah ini terjadi ke masalah yang kedua, dan terjadi lagi permasalahan soal yang sama yang mirip-mirip. Mungkin dari sini kita refleksikan sebelum masalah itu terjadi, ya kan? Kita buat refleksi, tulis mana yang benar-benar. Oh ini harus yang benar, yang salah-salah kita buang, yang kurang-kurang kita buang. Jadi refleksi dalam bentuk apa? Dalam bentuk peraturan, kata tertib, sekolah. Peraturan tertib sekolah nggak mungkin ditulis baik, harusnya diamalkan atau diterapkan. Sebelum diterapkan otomatis peraturan itu harus disosialisasikan, ya kan? Orang sosialisasi itu kan yang tahu, nggak ada yang tahu, hijau. Jadi dibaca di acara, di pertemuan-pertemuan wali murid, pertemuan kelas, untuk sosialisasi di samping tempel peraturan itu. Refleksi ya, refleksi. Jadi peraturan itu diambil dari refleksi masalah-masalah yang ada. Ya. Nah, jadi Pak, dari pertanyaan tadi yang disampaikan, pembelajaran yang bisa dipetik, yang bisa diambil dari apa yang sudah Bapak ceritakan di sini, ini adalah keputusan yang baik ya Pak. Ya. Keputusan yang baik yang bisa diambil sehingga memunculkan ide-ide atau motivasi-motivasi baru sehingga sekolah itu bisa menghasilkan siswa-siswa yang berakhlak tentunya Pak ya, baik bukan anaknya saja tetapi para dewan gurunya juga. Ya sesuai itu tadi kita ambil di hasil akhir prinsipnya kan. Kedua peduli, tapi kalau kita peduli saling ya jadi masalah nggak mungkin bisa berkembang. Kedua, itu kan yang ketiga tadi apa yang terakhir tadi? saling refleksi tadi. Ya bukan, pertama kita harus tahu aturan hasil akhir kan, tahu aturan tentang hasil akhir dan peduli, ya. Nah jadi pertama prinsip bertanggung jawab dan ya. Nah, Pak, pertemuan kita pada hari ini saya sangat puas untuk mendengarkan dari perbincangan kita kali ini, yaitu yang bisa saya refleksikan di sini, yang permasalahan Bapak yang diambil ini dengan tema merasa benar dengan di rumah atau di sekolah itu tidak sama. Jadi kasus yang di sini bisa diambil kebenaran lawan rasa bersalah tadi ya, bisa diambil. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Maaf saat ini sangat sudah membantu kami dalam menjalankan tugas CGP kami angkatan 11. Saya mohon undur diri. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bekerja Bapak. Itulah tadi perbincangan yang bisa saya lakukan dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pedamaran Timur. Saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum, salam bahagia, salam guru penggerak.